Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengajak kita merenung dan berdiskusi tentang sebuah persoalan yang sering muncul dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita menghadapi perbedaan antara sains dan agama di kelas. Apakah keduanya harus saling bertentangan atau justru bisa saling melengkapi? Lewat video ini, mari kita coba lihat masalah ini dari sudut pandang filsafat ilmu, supaya kita bisa lebih bijak, kritis, dan terbuka dalam memaknai perbedaan. Bayangkan sebuah sekolah menengah di sebuah kota kecil. Di sana, pelajaran biologi mengajarkan teori evolusi, yaitu sebuah teori ilmiah yang sudah diterima luas di kalangan akademik. Tetapi, beberapa orang tua merasa keberatan. Mereka ingin agar narasi penciptaan yang bersumber dari kitab suci juga diajarkan sebagai alternatif di kelas. Alasannya, mereka ingin anak-anak mereka mengenal sudut pandang agama, bukan hanya sains. Nah, permintaan itu memicu debat sengit. Ada guru yang tegas ingin mempertahankan sains murni dalam kurikulumnya, karena mereka menganggap itu tugas utama pendidikan sains. Tetapi ada juga yang ingin membuka ruang bagi keyakinan agama demi menghargai latar belakang kepercayaan siswa. Mari kita bersama-sama memandang persoalan ini melalui lensa filsafat ilmu, mulai dari ontologi, epistemologi, hingga aksiologi. Kita akan lihat apa sebenarnya inti masalahnya, bagaimana cara kita mengetahui kebenaran, dan nilai apa yang ingin kita tanamkan melalui pendidikan. Baik, yang pertama kita mulai dari ontologi. Ontologi itu bicara tentang hakikat atau esensi dari hal yang kita bahas. Kalau kita pikirkan baik-baik, sebenarnya kita sedang melihat dua cara memaknai asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah perspektif sains. Teori evolusi yang berusaha menjelaskan bagaimana spesies berevolusi lewat seleksi alam berdasarkan bukti empiris. Yang kedua adalah narasi penciptaan dalam agama, yang memberi makna spiritual dan keyakinan tentang asal-usul manusia sebagai ciptaan Tuhan. Keduanya ini bicara tentang asal-usul, tapi dari sudut yang berbeda. Evolusi menjawab pertanyaan bagaimana proses itu terjadi secara alamiah, sedangkan agama mencoba menjawab mengapa kita ada dan siapa yang menciptakan. Kalau kita paksakan satu cara pandang untuk menggantikan yang lain, kita mungkin sedang melewatkan kompleksitas realitas itu sendiri. Jadi dalam kacamata filsafat ilmu, kita perlu menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya tentang mana yang benar atau yang salah, tapi tentang memahami ruang dan batas dari masing-masing cara memaknai realitas. Sekarang mari kita coba bergeser ke aspek epistemologi dan metodologi. Nah, epistemologi ini sebenarnya membahas tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan divalidasi. Dan disinilah sering muncul akar konflik antara sains dan agama. Teman-teman, kalau kita lihat sains dalam hal ini, teori evolusi, itu dibangun lewat metode ilmiah yang ketat. Ilmuwan melakukan observasi, eksperimen, dan yang penting, mereka menggunakan prinsip falsifikasi, di mana artinya yaitu teori itu harus bisa diuji, dikritisi, bahkan dibantah jika ada bukti baru yang lebih kuat. Evolusi bukanlah suatu dogma, melainkan model ilmiah yang selalu terbuka untuk dikoreksi. Sebaliknya nih, narasi penciptaan dalam agama berasal dari sumber wahyu, teks suci, dan iman. Metodenya berbeda. Ia tidak bisa diuji dengan eksperimen laboratorium. Pengetahuan agama itu bersifat normatif, memberikan pedoman makna, nilai, dan tujuan hidup. Konflik muncul ketika dua pendekatan ini dipaksa bersaing di kelas tanpa kesadaran bahwa cara memperoleh kebenarannya itu berbeda. Orang tua yang ingin narasi penciptaan diajarkan di kelas biologi sebenarnya sedang meminta agar dua epistemologi yang berbeda dimasukkan dalam satu metode pengajaran yang sama. Di sisi lain, guru sains yang menolak sama sekali juga kadang lupa bahwa siswa datang dari latar budaya dan keyakinan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dalam filsafat ilmu ini, kita belajar untuk melihat batas-batas ini. Kita memahami bahwa kebenaran ilmiah dan kebenaran keagamaan bekerja di ranah yang berbeda. Dengan kesadaran epistemologis, kita bisa lebih bijak. Kita tidak menolak sains demi iman, tetapi juga tidak menolak iman demi sains. Kita justru bisa membuka ruang saling menghargai dan berdialog tentang bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Oke, sekarang mari kita lihat persoalan dari aspek aksiologi, yaitu bagian yang membahas tentang nilai, etika, dan tanggung jawab sosial. Seringkali diskusi tentang sains dan agama di kelas akan hanya teknis soal kurikulum, padahal di balik itu
ada nilai-nilai yang ingin kita bangun melalui pendidikan. Teman-teman, apa sebenarnya tanggung jawab sosial sekolah? Bukankah salah satunya adalah menyiapkan generasi yang bisa berpikir kritis tapi juga toleran? Pendidikan bukan hanya mentransfer informasi, tetapi juga membentuk cara kita memandang perbedaan. Filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa membangun etika dialog adalah bagian dari tanggung jawab sosial pendidikan. Kita perlu menciptakan ruang kelas yang aman untuk bertanya, berbeda pendapat, dan belajar menghargai kompleksitas dunia. Dengan begitu, pendidikan bukan hanya soal benar atau salah, tetapi tentang membentuk manusia yang bijak. Nah, berarti dengan jika kita melakukan pendekatan inklusif, bukan berarti mencampur semua pengetahuan seenaknya, bukan juga meniadakan keyakinan demi sains ataupun sebaliknya. Yang lebih tepat adalah memetakan batas dan ruangnya masing-masing dengan jujur dan saling menghormati. Harapan ya, lewat pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis, kita bisa membangun pendidikan yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, rasa ingin tahu, dan penghargaan terhadap perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Mari kita terus belajar, berdialog, dan membangun masa depan pendidikan yang lebih manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.